Kak, ini nomor 3 untuk punggung ya, kemudian kulit ini 2, ini untuk sama untuk kulit ya, 0 atau lebih besar ini untuk fascia ya, kemudian untuk dinding abdomen dan sebagainya. Nah ini resume dari benang ya, ada non absorbable dan ada yang absorbable. Nah ini adalah cara memegang. Jadi kita itu alat itu sebenarnya tergantung eh, rumah sakitnya ya. Apakah rumah sakitnya bagus banget sehingga semua alat itu tersteril sudah terpacking dengan bagus. Nah ini contoh mengambil benang ya. Kita benangkan satu saset itu ya kalau yang sesuai akreditasi. Kalau tidak sesuai akreditasi, misalnya sesuai untuk pembelajaran, mungkin benang yang ditarik itu yang roll-rollan itu. Jadi ambil berapa senti dipotong itu dulu. Kalau sekarang tuh sudah sasetan gini. Ini juga mahal ya. Eh, Selain mahal juga boros. Tapi ya memang aman. Jadi satu udah nggak kepakai ya sudah. Ini cara memegang jarumnya tadi dia di posterior sepertiga, sepertiga sepertiga belakang. Setelah di jepitnya itu jarumnya, maka kita tadi tentu sebelum menjahit teknik untuk desinfeksi saya rasa saya tidak tahu sudah bisa apa belum ya. Jadi pertama harus dilakukan desinfeksi daerah yang akan dilakukan acting ya dengan betadine. Saya itu tidak nemu PowerPoint saya yang ada itunya. Nanti saya tambahin. Jadi sebelum kita menjahit, tentu kita harus persiapan alat dulu kan. Disiapkan dulu mana yang steril, mana yang tidak steril itu harus ditempatkan di tempat sendiri. Yang steril ditempatkan di tempat steril. Yang tidak steril ditempatkan di tempat yang tidak steril. Setelah eh, persiapan alat, inform consent ya. Inform consent itu artinya kita memberitahu bahwa kita akan eh, melakukan tindakan menjahit apakah setuju. Nah, apabila setuju, kemudian eh, setelah persiapan cuci tangan, memakai handskun. Kalau sudah memakai handskun, tangan steril, tidak boleh memegang alat-alat yang tidak steril. Nanti kalau ujian juga begitu. Setelah itu kita melakukan desinfeksi. Desinfeksi, kemudian setelah desinfeksi ditutup dengan duk berlubang. Kemudian jangan langsung dijahit ya, kita harus melakukan apa? Bius ya, pembiusan dengan bius lokal. Nah, untuk bius lokal ini menggunakan apa? Ya, ada beberapa macam anestesi lokal ya. Ada yang mengandung adrenalin, ada yang tidak. Setelah kita melakukan eh, pembiusan, baru kita cek apakah masih nyeri. Nah, dengan pinset ini kita cek apakah masih nyeri ya. Apabila sudah tidak nyeri, maka apabila lukanya kotor kan dicuci dulu ya. Cuci dulu dengan betadine dan NS, kemudian eh, bilas dengan cairan NS. Nah, setelah bersih, nah baru kita jahit seperti ini. Dilakukan nekrotomi dulu. Nekrotomi itu pemotongan jaringan yang rusak. Setelah rapi, kemudian siap untuk dijahit, baru dilakukan jahitan seperti ini ya. Dipegang dengan pinset yang
kulit yang mau dijahit. Ya. Kalau tidak bisa langsung dua sisi ya satu-satu. Dimasukkan, kemudian ujung jarum dipegang. Nah, seperti ini. Nah, nanti dipegang dengan pinset. Kemudian, nah, seperti ini. Terus ditarik ya. Ditarik, disisakan benang yang cukup untuk. Nah, ini kalau boleh nggak ini kita memegang memakai tangan ya. Sebaiknya dihindari ya karena ada risiko tertusuk. Ya, nanti kalau pasiennya infeksi, kita juga akan terkena infeksi. Jadi ini yang simple. Simple itu satu tusukan di langsung disimpul. Halo, salam. Iya, saya masih ngasih kuliah sebentar. Hujan deras ini, Mbak. Nah, ya. Ya, setelah jarum masuk, kemudian keluar lagi, baru dilakukan. Nah, seperti ini kan nanti jarum masuk, kemudian keluar. Nanti kan seperti ini. Nah, kemudian, nah ini cara menyimpulnya. Jadi dipakai nalfuder, kemudian dipegang ujung benang yang satunya tadi, dan nah disimpul. Dikencangkan, kemudian dibalik ya, supaya membentuk suatu jahitan seperti angka 8. Setelah itu dipotong ya. Potongnya seberapa? Ya harus sesuai panjangnya, eh, jaraknya dan panjangnya luka tadi. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Nah, ini namanya simple interrupted. Jadi setelah tusuk disimpul, nanti digunting, dan tusuk simpul gunting. Nah, setelah nanti dia rawat jalan, dikasih obat, sudah kering, maka dilakukan pengangkatan atau pelepasan jahitan. Ini untuk wajah ini 3 sampai 4 hari. Untuk kulit kepala ini 5 hari sudah bisa dilepas. Untuk ya punggung sudah 7 hari, lengan 7 sampai 10 hari. Nah, untuk kaki baru 2 minggu. Nah, ini sebelum melakukan apa pelepasan benang tadi ya, upvecting kalau itu istilahnya. Pencabutan benang itu ya kita harus membersihkan tepi luka karena kan jaruk benangnya ada yang di luar kulit dan ada yang di dalam kulit. Nah, dibersihkan dulu yang di luar kulit, kemudian ekornya kita potong, kemudian kita tarik yang bisa dipraktekkan. Kalau diomongkan sulitnya. Saya lupa, saya tuh punya video, tapi karena HP saya juga kemarin hang dan saya ganti HP sehingga data saya entah di mana. Mudah-mudahan masih ada yang punya. Kalau enggak ya besok saya eh, bikin video lagi. Hari Kamis ya, CSL-nya ya, Iya dokter. jam 3. Oke, sementara pengantar kuliahnya itu, nah, ini blok apa sih? Saya lupa. Mekanisme penyakit dokter. Oh, iya, saya tuh.
dikirimi Mbak Lina, tapi sudah lama, jadi akhirnya saya lupa. Nanti mudah-mudahan diulang lagi di blok emergency. Tapi ya, tidak usah nunggu di blok emergency. Bisa, saya rasa besok habis CSL langsung bisa ya. Ujian OSCE langsung bisa ya. Murah kok hacking set itu. Bisa beli di Shopee kali ya. Ada pertanyaan? Belum ada, dokter. Belum ada dokter. Belum bisa membayangkannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri. Kebetulan juga hujannya udah beres, udah. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, jangan lupa udah CSL nanti tidak boleh masih baca buku ya, langsung semua action. Ya, mana ketuanya ini? Saya dokter. Ya, silakan dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, saya izin live ya. Assalamualaikum.